Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Majelis Ta'lim Al-Muqarrabin, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan bab yang ke-267 yang judulnya sama dengan 266, Pak ya? Ya. Entah, saya juga sudah membuka-buka sejumlah syarah. Para ulama tidak menanggapi adanya pengulangan judul ini. Ya, ada 3 syarah, bahkan 4 yang Anda pegangi. Itu tidak ada mengomentari pengulangan judul tersebut. Ini pujian ya terhadap sifat tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan dalam setiap urusan. Apalagi kalau itu seperti pada pertemuan sebelumnya atau hadis dan bab sebelumnya yang judulnya sama, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dalam hal menyikapi zahir atau sikap lahir seseorang, karena bisa mengarah kepada lenyapnya jiwa atau timbulnya penyesalan yang luar biasa akibat keterburu-buruan. Dan ini sifat yang dipuji dalam tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di situ Asyaj ibn Abdul Qais. Asyaj Abdul Qais di sini dalam nama lain Abdullah Ibnul Asyaj, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu, wahai Asyaj Abdul Qais, terdapat 2 sikap akhlak yuhibbuhumallah. Kedua sifatmu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan bagi seseorang sahabat seperti ini, karena berarti kalau seseorang sifatnya dicintai oleh Allah, orangnya juga dicintai, Pak ya. Kan begitu kan? Kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan yang haram, ya karena perbuatannya ini kan dia akhirnya di sisi Allah hina. Tapi ini ada 2 sifat yang dimiliki oleh Asyad Abdul Qais ini, yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitakan seperti itu. Dan ini kemuliaan, keistimewaan, fadilah. Qultu, saya bertanya kepada beliau, wa ma huma ya Rasulullah, apa kedua sifat saya ini? Apa kedua sifat saya yang dicintai oleh Allah tersebut? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-hilmu wal haya'u. Al-hilmu, ya kearifan jiwa, wal haya'u, dan sifat pemalu. Al-hilmu, seseorang memiliki pikiran yang jernih sebelum bertindak. Termasuk dalam hal ini
memiliki arti yang dekat dengan al-afu. Kalau seseorang itu mempunyai kekuasaan dan kesempatan untuk membalas keburukan orang lain, tapi dia tidak melakukan hal itu, ini termasuk al-hilm. Begitu juga dalam hal tindakan, dia memiliki pikiran yang jernih untuk melakukan. Mungkin ada orang lain menghasut dia, ayo ini, tapi dia berpikir dulu, pikir kalau baik ya kita lanjutkan, kalau ada nilai negatifnya ya pelan-pelan, jangan langsung dilakukan. Al-hilm, menggunakan pikiran yang jernih sebelum bertindak. Dan ini disertai dengan sifat malu. Orang kalau pemalu, apa arti malu, Pak? Ya meninggalkan suatu perbuatan yang sekira perbuatan itu akan memunculkan berbagai macam sangkaan ketidakbaikan terhadap dirinya. Walaupun hal itu mungkin suatu yang boleh, kan? Contohnya nih, al-haya. Al-haya sebenarnya yang wajib ditutupi oleh laki-laki itu, kalau dia keluar dari rumahnya apa, Pak? Batasan aurat laki-laki apa? Sampai kedua lutut, kan? Ya. Nah, andaikan ada orang yang keluar di antara kita yang sering mondar-mandir salat berjamaah, dia keluar hanya memakai pakaian yang menutupi perutnya sampai keduanya, lalu dia mondar-mandir ke sana kemari. Pada dasarnya sudah menutup aurat, kan? Tapi tingkat kewajarannya terpenuhi atau tidak? Nah, dia tidak mau melakukan hal itu. Tapi dalam kondisi tertentu seperti ada darurat, apakah itu harus berhadapan dengan air, di mana ada orang yang harus diselamatkan atau anak-anak, atau ada yang terjatuh dan harus dikejar di air, ya tidak ada salahnya dia keluar dalam kondisi seperti itu. Atau ada musibah yang memerlukan tindakan yang cepat, kebakaran atau sejenis kejadian yang membutuhkan sifat cepat di dalam mengambil tindakan, ya itu tidak tercelah. Tapi coba kalau antum, orang-orang yang seperti antum selalu berjamaah di masjid, tiba-tiba dilihat di pos kamling main gapleh, lah itu Pak itu ya, apa tidak salah lihat saya? Kan orang kan begitu ya. Nah, artinya ada sesuatu tindakan yang akan mengundang prasangka tidak baik dari orang lain. Ini yang kita hindari. Ya sama kalau adab makan, kan? Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar bin Abi Salamah ketika masih kecil tentang adab makan. Ya gulam, sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak, ucapkanlah bismillah, ya, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah yang dekat denganmu. Artinya ini adab makannya. Coba kalau kita sedang berjemaah makan di sini, lalu ada di antara kita yang ya pada dasarnya boleh, wah saya mau ambil dari sana, ambil dari sana. Ya orang akan menganggap ini orang apa sengaja ingin bercanda atau bagaimana. Ya, tidak melakukan perbuatan yang seperti itu termasuk menjaga akhlak yang baik. Karena kalau kita melakukan hal itu akan memunculkan berbagai prasangka yang mungkin
arahnya kepada kita itu kurang baik. Nah, ini menjaga yang seperti ini pun demikian. Cuma ada ini kebiasaan orang, ya sebut di kampung ya, di kampung itu seperti kentut dengan suara yang berlebih-lebihan kan. Sebenarnya kentut itu kan hanya membuang angin kan, tapi kan bersuara ya. Nah ini suaranya ini kan mengundang biasanya perasaan lucu ya, artinya membuat orang tertawa. Anak-anak pun kalau ada yang kentut kan ini kan ketawa kan, dan diejek, ih kentut. Ada kebiasaan di kampung-kampung tertentu itu kentut dengan suara yang ini, sampai di pasar pun dianggap sebagai hal yang ya orang juga mendiamkan, tidak ada yang menertawai. Tapi permasalahannya kalau dalam kondisi seperti kita di majelis taklim begini, ada yang sengaja kentut dengan suara yang keras, ya itu merupakan mungkin secara hukum dia tidak berdosa kan Pak ya, kan cuma membuang kan, tapi masalahnya ini bersuaranya dan akan mengundang perhatian. Nah ada orang yang merasa diri hina dengan perbuatan tersebut, padahal itu kan hanya mengeluarkan kan, mengeluarkan, dan dia juga tidak dianggap bernajis, cuma ya batal wudunya, tidak melakukan, tidak membuang najis di tempat tersebut karena itu hanya angin. Pakaiannya pun tidak dianggap bernajis dengan adanya kentut tersebut. Tapi sebagian orang juga berlebih-lebihan di dalam menyikapi kebiasaan seperti ini atau kebiasaan hidup. Contohnya, saya pernah adakan tabiat manusia itu kentut itu ini Pak ya, kentut itu artinya tidak disengaja ya. Ada kan tabiat manusia begitu ya, sebenarnya dia sudah tahan tapi lepas juga dan itu bersuara. Nah saya sempat diberi perhatian oleh sejumlah orang tua kita dulu itu pada tahun 70-an. Dia katakan begini, kentut memang pada dasarnya hanya membuang angin, tapi sengaja kentut dengan suara yang besar di hadapan orang lain dan juga menganggap enteng sikap tersebut itu adalah ketidakbaikan. Dia bilang, saya sempat mengatakan, tapi itu di pasar tadi ada yang kentut itu lewat. Dia bilang begini, dengar ya, kalaupun ada yang melakukan hal itu jangan ikut-ikutan. Karena dulu di kampung ini itu ada yang sempat bunuh diri gara-gara hal itu, gara-gara kentut. Bunuh diri gara-gara kentut. Saya bilang bunuh diri. Iya bunuh diri. Apa ininya? Karena dia menjaga ini, tapi ya berlebih-lebihan juga, dia katakan berlebih-lebihan. Maksudnya kita ingin mengambil pelajaran bahwa menjaga akhlak yang baik di antara kita itu adalah suatu hal yang baik, dituntut maksudnya. Saya bilang mengapa bunuh diri? Dia katakan begini, seorang wanita hadir di acara akikah. Akikah itu kan orang, ada yang masak-masak, ada yang menyiapkan ini dan kan makan, kan akikah itu kan makan, sembelihan Pak ya, sudah disembelih untuk dimasak itu. Kan orang semua datang rapi-rapi kan. Nah, seorang wanita ditakdirkan oleh Allah kentut dan itu suaranya luar biasa. Tidak sengaja di tempat itu. Yang lain ketawa, ditertawai. Tidak lama kelihatan di sudut, ternyata sudah itu
ada ini orang tua kita itu bercerita seperti itu, maksudnya bukan untuk dicontoh, tapi betapa orang terdahulu itu menjaga sikap-sikap yang seperti itu. Seperti kata-kata mereka itu, dulu di kampung kita ini susah melihat seorang perempuan betisnya terbuka. Semua pakai sarung perempuan dulu. Beda dengan sekarang. Dia nggak menteng itu memperlihatkan paha. Nah ini harus dijaga. Makanya ada hadis itu yang di Al-Arba'in An-Nawawi, innama adrakan nasu min kalamin nubuwati lula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, untaian kata yang indah yang terwariskan dari kenabian terdahulu itu adalah idza lam tastahi, kalau kau tidak malu, fasna ma syi'ta, lakukan apa yang kau inginkan. Karena orang yang sudah tidak punya perasaan malu itu melakukan apa saja semuanya. Nah, juga di sini dalam hal menyikapi pemilih, sering tuh kita dengar dengan prinsip keislaman yang dia mau pegangi, di dalam menyikapi keluarganya dia belum mendakwahi keluarganya atau familinya, sudah menjauhkan diri. Dia melihat ada kekeliruan dalam famili dan keluarganya, langsung menjauhkan diri, tidak mau bertemu. Padahal karena harus silaturahim, Pak, ya. Adanya kekeliruan yang dilakukan oleh famili dan keluarga kita itu, yang mungkin menurut kita bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan suatu titik untuk berjauhan atau memutus silaturahim. Sudah tidak saling mengunjungi, tidak saling menyapa, dan juga tidak ada gimana kabar keluarga, keponakan bagaimana, tidak ada sama sekali. Alasannya apa? Ingin berpegang teguh kepada, tapi kapan mau dekat dengan keluarga dengan nasihat yang baik untuk berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasulnya kalau kita menjauh, memutus silaturahim, tidak ada sapaan sama sekali, malah kelihatan sikap a priori, kebencian dan saling menjauhi. Ya, ini juga sikap yang berlebih-lebihan. Nah, jadi al-hilmu wal haya di sini sikap kearifan dan juga sikap pemalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia katakan, qultu, saya bertanya kepada beliau, qadiman kana au hadisan, apakah sikap saya ini memang dari dulu begitu atau baru sekarang ini? Qala qadiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini sudah lama. Artinya memang diciptakan dengan kebiasaan seperti itu, akhlak seperti itu, budi pekerti seperti itu. Qultu, maka aku mengucapkan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini ahabbahumallahu. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakanku atau memberiku kebiasaan, budi pekerti, sikap, akhlak, di mana kedua akhlak tersebut dicintai oleh Dia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh Muhammad Luqman rahimahullah ada mengambil kesimpulan dari hadis yang 584, Pak, ya.
beliau katakan fihil haddu ala tathabbuti fil umur. Ini ada perintah untuk senantiasa bertathabbut, cross check pada setiap urusan. Jangan tergesa-gesa, harus cross check. Wan nadhr fi awaqibiha, dan memandang lebih jauh pada risiko setiap sikap. Jangan tergesa-gesa. Lihat risikonya bagaimana. Wa daruratut tahalli bil haya'i, dan keharusan menghiasi diri dengan sifat malu. Fa innahu sababu zinatil mar'i, karena inilah sifat malu inilah yang menjadi seseorang itu bisa berhias dengan akhlak yang baik, wa idhar syukri lillahi subhanahu wa ta'ala ala in'amihi wa ihsanihi, sekaligus atas dasar segala karunia dan nikmat Allah kepada kita, khususnya dalam bentuk akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, itu harus kita akui dan kita harus syukuri. Sampai budi pekerti yang baik pun harus kita syukuri. Sekaligus memberi kesan bagi kita bahwa berbudi pekerti atau berakhlak buruk itu adalah merupakan ketidakbaikan yang nilainya tidak bersyukur kepada Allah yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Karena artinya tidak mengindahkan apa yang dianjurkan oleh utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-hilmu wal anat. Al-anat di sini apa artinya di situ, Pak? Di ini memastikan urusan dan tidak tergesa-gesa. Al-hilmu wal anat. Ini terikat dengan sifat akal. Pelan-pelan menguasai diri, menjaga diri, jangan terburu-buru. Kalau kita mendengar ini si fulan begini-begini, ya tenang-tenang saja dulu. Jangan langsung ikut-ikut membicarakan, akhirnya nanti ternyata tidak benar, atau benar tapi orang melakukan hal itu bukan atas dasar kesengajaan. Akhirnya menjadi ghibah. Tahu sendiri ghibah kan? La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan yang selain menggibah yang lainnya saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Sukakah seseorang di antara kalian memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Makanya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan, dan ini hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, itu dalam perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada, Abu Bakar juga ada keluhan terhadap budak pesuruh ya. Ini orang ini sifatnya lambat di dalam melaksanakan tugas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka dan beliau menjelaskan bahwa itu adalah ghibah yang statusnya memakan apa? Daging saudaranya dalam keadaan sekedar memberitakan bahwa orang ini lambat di dalam bermalas-malasan di dalam melaksanakan tugas. Ya mungkin benar memang lambat, tapi membicarakan hal itu adalah ketidakbaikan. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya melihat potongan-potongan dagingnya di sela-sela gigi kamu. Ini, ya artinya kita harus mewaspadai sikap al-anat. Antum lihat di itu al-anat itu apa artinya, Pak? Memastikan urusan dan tidak tergesa-gesa. Jangan
langsung bicara. Terkadang kan begitu. Saya dengar sepulang begini, wah memang orang itu begini-begini lah. Kok Anda langsung bersikap seperti itu? Jangan. Lihat, al-hilmu berakal, pelan-pelan dan menguasai diri. Kemudian al-anaat, memastikan urusan dan tidak tergesa-gesa. Kandungannya Pak? Kandungan hadis di dalamnya terdapat penetapan sifat mahabbah atau cinta bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah memiliki sifat yang namanya al-mahabbah. Karena di situ dan juga hadis sebelumnya juga demikian ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa Allah mencintai dua sifat pada dirimu. Berarti di antara sifat Allah, sifat fi'liyah ya, sifat fi'liyah namanya adalah al-mahabbah, mencintai. Begitu juga al-bughd. Al-bughd itu merupakan sifat yang ditetapkan juga bagi Allah, karena Allah juga murka. Ada orang yang dimurkai oleh Allah kan? Makanya kita selalu harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita lihat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, pasti Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah mengampuni dosa kalian. Makanya dalam setiap perkara usahakan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang dicintai oleh Allah. Lanjut Pak. Yang kedua, akhlak ada yang sifatnya bawaan dan ada pula yang diperoleh melalui usaha. Apa maksudnya di sini? Ada jabaliyah namanya. Memang Allah menciptakan seseorang dalam sifat lembut, memiliki karakter tenang di dalam ini. Ada juga yang diperoleh melalui usaha. Apa artinya? Tadinya dia bersikap tidak baik, tapi karena dia dengarkan bahwa Allah berfirman seperti ini dan Rasulullah memerintahkan hal ini, akhirnya dia tinggalkan sifat-sifat buruk tersebut untuk membiasakan diri pada kebaikan. Tadinya bersikap tergesa-gesa, lalu dia mendengarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk tergesa-gesa, dan Allah memerintahkan kita untuk bertasabbut, cross check, tabayyun dalam setiap urusan. Akhirnya dia membiasakan sifat ini. Jadi ada orang memang yang diciptakan oleh Allah dengan secara jibillah namanya, dia diciptakan dengan kebiasaan baik seperti itu. Ada juga yang memang dari usaha. Tadinya dia tidak begitu, tapi karena dia mendengarkan itu perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya dia biasakan sifat itu. Ya, lanjut Pak. Lihat ya, hadis pertama tadi di siapa yang ini? Yang meriwayatkan Abdurrahman bin Abi Bakrah ya. Kemudian ini Abu Sa'id Al-Khudri, yang ketiga Ibnu Abbas. Lihat, sudah 3 riwayat yang memperkuat betapa orang ini diakui sifatnya. Artinya sejumlah sahabat mendengarkan sabda beliau kan tentang Al-Asyad. Ya, berarti 4 kesaksiannya. Yang terakhir itu Mazidah Al-Abdi yang memberikan kesaksian akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, bagaimana dengan kita? Ana mau sampaikan ke antum, di antara catatan yang ada pada hadis-hadis tentang Al-Asyad ini, sifatnya itu ya tidak tergesa-gesa dan memiliki sifat tasabbut. Karena begini Pak, orang yang tergesa-gesa bersikap dan mengambil tindakan sebelum tasabbut itu, apa yang akan terjadi?
penyesalan. Dan orang kalau sudah terlanjur menyesal akan ininya, sikap terburu-burunya itu, biasanya diprovokasi atau dikompori oleh pasukan iblis untuk mengatakan, malu dong kamu minta maaf kepada si fulan. Ya, tidak gampang. Ana mengetahui hal ini dari sejumlah orang yang saya kenal. Sudah jelas-jelas salah dan menzalimi orang dalam bersikap, tapi untuk meminta maaf, saya tidak tahu apakah dia meminta maaf tanpa sepengetahuan saya, atau yang jelas saya katakan Anda harus minta maaf. Langsung berbalik. Seakan-akan meminta maaf itu adalah kehinaan. Coba kalau tidak minta maaf di dunia ini, apa yang akan terjadi di kubur nantinya? Lihat bahaya sikap ketergesa-gesaan itu. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian dan bersabda seperti itu kepada seorang yang bernama Al-Ashaj seperti ini, untuk memberi pelajaran kepada umat beliau bahwa jangan bersikap seperti itu, karena ada kesombongan yang dibisikkan oleh pasukan iblis kepada orang yang terlanjur bersalah atas sikap ketergesa-gesaan itu, dan dia akan merasa malu dong minta maaf itu, atau dianggap itu kan sepele, tidak apa-apa yang seperti itu. Padahal tetap menjelek-jelekkan orang itu ya harga diri orang Anda injak-injak, dan kalau tidak diselesaikan Anda tahu sendiri apa yang akan terjadi di alam kubur nantinya dan di akhirat nanti. Yang membuat lama permasalahan orang di akhirat itu ya hubungan antara ini. Kalau hanya Allah kan Maha Pengampun, kita banyak beristighfar, tapi urusannya dengan harta orang, harga diri orang, nyawa orang. Ini yang tiga ini yang membuat sulit posisi orang di akhirat nantinya. Harta orang, harga diri orang, dan nyawa, pembunuhan maksudnya. Nah, mari kita menyadari dan memegangi sikap ini, al-hilmu wal anat, dan juga ada yang ketiga tadi ya, al-haya'u. Yang pertama tadi Pak apa? Sikap apa? Tidak tergesa-gesa. Kemudian sikap malu. Dan juga al-anat, kalau ini tidak tergesa-gesa itu, dan al-hilmu itu berpikir secara jernih. Berpikir jernih, memiliki sifat malu dan tidak tergesa-gesa. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.